Selamat sore teman-teman pecinta buku. Saya Weda Stratesti dari di Mabuk Buku. Selama kurang lebih 45 menit ke depan akan memandu obrolan kita siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan ngobrolin buku Dear Data. Ini visual covernya. Ya. Nah, sudah hadir bersama kita ada Ari Wijayanti yang akan mengulas buku ini karena Ari yang sudah membaca. Saya sapa dulu Ari. Halo Ari. Halo, Beda. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, selain Ari, akan ada teman-teman lainnya yang nanti akan ikut mengulas buku ini. Mereka juga penasaran apa sih isi buku ini. Nah, ada siapa aja? Kita lihat ada sudah gabung sama kita Kakak Ria Lihayati. Halo Ria. Halo Eda, halo semua, sore. Selamat sore. Nah, selain Ria Lihayati, ada satu lagi teman kita, yaitu Priscila. Biasa saya panggil Cila. Saya sapa dulu. Halo Cila. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, nah langsung aja kita ke obrolan kita sore ini bersama Ari Wijayanti. Halo. Halo Ari. Oke nih Ari, kalau melihat judul bukunya itu sangat menarik ya, Dear Data. Kayak data itu jadi kalau kita biasa menyapa dengan Dear itu kan orang tersayang ya. Kesannya Dear itu romantis. Nah, sebenarnya hubungan dengan data itu apakah beneran bisa seromantis itu? Nah, kita bahas ya sore ini ya. Boleh. Oke, sebelumnya nih biar teman-teman nggak bingung juga, boleh dong ceritain latar belakang Ari Wijayanti. Kenapa kamu juga tertarik membaca buku ini mungkin? Oke, sebelumnya halo, salam kenal semuanya. Saya Ari Wijayanti, biasa dipanggil Riwe. Sebenarnya saya backgroundnya dari latar belakang pendidikan, sebenarnya lulusan computer science dan ambil spesialisasinya memang di data. Jadi dalam waktu kuliah, terus waktu kerja juga saya selalu menggunakan dan mengolah data. Makanya tuh bisa sampai akhirnya menemukan buku ini dan ngerasa seru aja baca buku ini gitu. Jadi secara background pendidikan ada hubungannya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bisa kita lihatlah ini sebenarnya cocok nggak untuk background lain gitu kan ya. Oh ya itu penasaran tuh. Oke. Jadi Riwe awalnya tertarik membaca buku ini karena memang mungkin sehari-hari memang berkutat dengan data ya. Iya benar. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu keterangan buku ini kayak berapa sih jumlah halamannya buku ini? Iya, buku ini ada sekitar 300 halaman sih. Jadi lumayan tebal, tapi nggak tulisan semuanya karena banyak gambar-gambarnya juga. Okay. Jadi nggak bosenin lah. Terus kalau dari penulisnya, apakah dia punya background yang sama kayak Riwe, orang-orang yang mempelajari memang sehari-hari berkutat dengan data? Ya ada dua kan, penulisnya ada dua. Yang satu Giorgia Lupi, dia adalah seorang orang Italia yang tinggal di New York. Nah dia ini sebenarnya adalah seorang desainer, backgroundnya desain. Terus yang satunya ada Stephanie Kosafek. Dia orang Amerika, tapi dia tinggal di London. Nah, kalau dia emang backgroundnya data dan dia berkutat di bidang data visualization. Jadi memvisualisasikan data. Oke. Jadi yang bisa divisualisasi itu ternyata banyak ya, nggak hanya musik ada visualisasinya, performance ada visualisasi, bahkan data pun bisa ya. Karena itu orang bisa jatuh cinta itu ya, sehingga menyebut Dear kepada data. Oke. Sebenarnya masalah Dear data itu bukan sebenarnya ini tuh ada hubungannya sama isi bukunya. Gimana tuh?
Jadi buku ini sebenarnya menceritakan antara dua orang ini, si Georgia sama Stephanie. Jadi mereka ini kan yang satu tinggal di New York, yang satu tinggal di London. Inggris, Nah ya. pada suatu waktu, aku lupa sih tahun berapanya, tapi mereka hadir di satu conference di New York. Dan mereka ketemu di sana dan akhirnya kenal. Meskipun dari background yang beda, setelah mereka kenal, mereka ingin meneruskan pertemanan mereka, dan kan terus akhirnya pisah lagi nih, pisah benua gitu kan. Tapi mereka karena dengan background yang satu data visualisasi dan yang satu desain, akhirnya mereka mutusin kok kayaknya nggak seru ya kalau cuma chatting atau email-emailan aja gitu. Gimana kalau kita kirim-kiriman postcard. Nah, tapi di postcardnya ini bikin sesuatu yang beda, yaitu dengan memvisualisasikan data sehari-hari gitu. Makanya kan ada Dear Data gitu, karena mereka kan kayak surat-suratan gitu. Oke. Jadi yang kamu bilang isinya nggak melulu teks, itu ada gambar dari postcard mereka di dalam buku itu? Iya, benar. Lucu. Oke. Terus awalnya dulu nih, kamu bisa tahu buku ini tuh direkomendasikan siapa atau beli di mana atau gimana sih awalnya sampai kamu ada buku itu di tanganmu gitu? Dulu sih sebenarnya tahunya dari course, karena kan saya suka ikut course di LinkedIn Learning itu, karena kebetulan ada account dari kantor gitu. Terus waktu itu saya ikut data visualization course. Nah di situ di situ ada salah satu lecturernya itu mengundang beberapa narasumber, salah satunya si Georgia sama Stephanie ini. Terus waktu mereka cerita tentang buku Dear Data ini, saya jadi tertarik deh, soalnya kan backgroundnya lucu banget tuh, kirim-kiriman postcard dan menurutku unik gitu. Berarti kamu membaca karena rekomendasi langsung dari penulisnya ya? Iya. Menarik di tuh. dalam itu course itu di LinkedIn gitu. Oke. Terus akhirnya cari di Amazon.de waktu itu, dan langsung dikirim gitu. Harganya berapa ya? Sekitar 15 euroan. Berarti 250 ribuan mungkin kalau dirupiahkan. Berarti buku itu masih berbahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia belum ada ya, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia? Ya, itu berbahasa Inggris dan setahu saya belum ada sih yang bahasa Indonesia. Oke tuh teman-teman, nanti kalau mau cari di Amazon berarti, atau di toko buku online lainnya. Oke, tadi isi bukunya sudah kurang lebih sudah diceritakan ya oleh Ari. Kalau isinya nggak melulu tulisan, tapi isinya mungkin kasih lagi gambaran yang lebih detail, Ari. Kayak misalkan nggak melulu tulisan, itu ada apa aja selain mungkin kita udah tahu tadi ada gambar postcardnya. Jadi cerita garis besarnya kan mereka ini kirim-kiriman postcard. Nah dalam seminggu mereka ngirim satu postcard yang isinya adalah visualisasi kegiatan sehari-hari yang dilakukan dalam 7 hari ke belakang. Jadi misalkan mereka janjian nih lewat email, oke, minggu ini kita akan bikin postcard yang temanya jenis-jenis apa, misalkan sayuran apa yang kita makan gitu. Nah terus mereka bikin gambar-gambarnya di postcard itu, bagaimana cara mereka memvisualisasikan data yang mereka ambil dari kehidupan sehari-hari itu. Jadi kalau ngeliat kan dijajarin gini di bukunya, ngeliat yang satunya punyanya Georgia, yang satunya punya Stephanie, itu bisa beda banget karena backgroundnya mereka beda. Gitu. Jadi kalau yang punya Stephanie, kalau menurut saya sih lebih terstruktur banget gitu, lebih mudah dibaca lah untuk saya. Tapi punyanya Georgia itu lebih abstrak tapi bagus. Jadi ya nyeni banget gitu lah. Okay. Itu gimana sih? Sorry ya, karena aku nggak punya background yang mempelajari data ya. Jadi kita itu melihat mereka memvisualisasikan datanya itu jadi seperti apa sih? Kayak misalkan mereka cerita makan apa gitu. Nah itu tuh jadi seperti apa?
Jadi misalkan yang sering dimakan dalam seminggu misalkan roti ya kalau mereka gitu. Terus mereka list roti apa aja, misalkan gandum, terus sourdough atau apa gitu. Nah itu misalkan kalau gandum direpresentasiin dengan dot, terus kalau sourdough dengan garis, terus kalau misalkan mereka makan baguette dengan diamond, jadi ada legendnya gitu. Nanti mereka tata hari ini mereka makan apa berapa, misalkan hari ini 2 dot, terus 1 diamond, 1 garis gitu, terus hari besoknya. Atau mereka bisa bikin pie chart, semacam pie chart kayak gitu. Atau ya itu benar-benar abstrak banget, jadi di luar kaidah-kaidah grafik-grafik yang kita sering lihat. Terus tapi mereka kasih legendnya gitu. Kalau kita bikin grafik di Excel atau di PowerPoint kan ada legendnya, itu mereka juga kasih, dan itu semuanya full tulisan tangan. Oke. Aku udah mulai punya gambaran nih. Jadi kita baca legendnya dulu baru kita tahu ya, ini tuh maksudnya berarti ini tuh berarti brokoli, ini roti gitu ya. Iya benar. Oke gitu ya. Makanya menarik banget kan. Menarik. Oke, terus kalau mengenai keterangan buku udah selesai aku tanyain, langsung aja mungkin dari Ria dan Sila lebih nanya ke konten ya, ke isi buku dan lain-lain yang mereka udah siapkan pertanyaannya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang Q&A bersama mereka. Pertama mungkin yang bertanya adalah Ria dulu. Halo Ria. Halo Weda, makasih waktunya, seru banget denger ceritanya. Udah punya gambaran ya isi bukunya kayak gimana? Pasti kalau kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari buku itu apa bisa atau enggak, atau kalau kita orang awam bagaimana menyikapinya atau cara membacanya, mungkin pengen ditanyakan, silahkan saya berikan waktunya. Ya, makasih. Ini berarti kan dari buku Dear Data ini kan seru ya, ngumpulin data tapi dari data sehari-hari apa yang kita kerjain gitu kan. Yang biasanya mungkin kalau di bidangnya Riway ini data-data perusahaan atau data-data olahan, kalau ini kan mulai dari hal kecil cuma yang divisualisasi ya. Benar-benar. Kayak ada maksudnya kalau tiap buku kan pasti ada persuasifnya kenapa kita harus baca buku itu gitu. Itu yang jadi poin menariknya nih buat orang awam tuh apa sih gitu. Kalau dari visualisasi udah jelas ya. Itu sebenarnya dia mau cerita apa kejadian dia tiap hari tapi dari diganti jadi simbol, ya nggak sih? Iya benar sih. Jadi dia nyeritain kejadian tiap hari dan itu dikolek jadi data dan simbol kan ya. Nah dari menurut data analis nih kayak Riway gitu, yang biasa memang ngolahnya udah bentuknya data terus divisualisasi gitu kan berarti jadi lebih seru kan? Iya nggak sih yang bikin menarik? Iya sih sebenarnya. Iya benar sih. Kalau misalkan kerja atau lagi kuliah gitu, kebanyakan yang data yang aku olah itu kan angka atau sekedar tulisan gitu ya, teks gitu bentuknya. Tapi menurutku ini menariknya yang pertama untuk aku sebagai data analis itu justru karena kebiasaan mengolah data yang begitu-begitu aja, kita jadi kayak kurang kreatif, kurang ada ide gitu. Padahal ketika kita mengolah suatu data itu sebenarnya yang penting itu nanti apa yang bisa kita lakukan dari hasil data yang diolah itu. Jadi misalkan mau menganalisis sesuatu, tapi analisis di bagian apanya nih gitu. Misalkan ada data pelanggan misalkan ya, terus apa nih yang bisa diimprove, atau data transaksi gitu. Datanya ya udah gitu-gitu aja, bisa dilihat misalnya tren transaksinya tiap bulan atau tiap tahun, naik turunnya, tapi setelah itu apa yang bisa dilakukan dengan itu. Nah, dengan baca buku ini tuh jadi kepikiran yang nggak kepikiran gitu, hal-hal kecil yang
yang sebelumnya nggak kepikiran gitu. Nah, untuk orang awam yang nggak di bidang data, menurutku juga menarik juga buku ini, karena sebenarnya kita mengolah data itu kita selalu melakukannya di bidang apapun gitu. Contohnya dalam satu hari aja, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memutuskan nih, contohnya mau makan siang apa gitu, lauknya apa, menunya. Itu kan kita pasti mempertimbangkan sesuatu, kita pasti mempertimbangkan kemarin udah makan apa, terus tadi pagi misalkan belum makan sayur gitu, atau oh hari ini aku siang ini mau nge-gym jadi nggak bisa makan banyak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya kan data juga kan gitu. Tanpa kita sadari, kita setiap hari itu mengolah data untuk mengambil keputusan gitu. Nah, dengan membaca buku ini kita jadi sadar gitu, sebagai orang awam juga sadar bahwa oh ternyata hal-hal kecil di sekitar kita itu bisa menentukan banget pengambilan keputusan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Contohnya seperti itu. Gimana Iya, kira-kira? sebenarnya bisa buat jadi ini juga sih, kalau kita lebih sensitif mungkin kita jadi bisa tahu kebiasaan kita, ya nggak sih, pattern hari-harinya, apa yang dikerjain. Coba kan kalau mungkin kalau emang data analis kan emang biasa ngumpulin itu, kalau orang awam mungkin kalau di baca buku ini jadi ada visual, mungkin jadi lebih tertarik kali ya untuk tahu diri sendiri lah paling enggak gitu, ngumpulinnya lewat-lewat gambar, lewat-lewat simbol kayak gitu. Iya, surprisingly juga mereka juga menyadari itu, bahwa setelah membuat project ini kan, ini mereka lakukan 1 tahun, jadi ada 52 postcard dikali 2. Mereka jadi sadar, oh ternyata kebiasaanku tuh gini, misalkan kenapa sih kok punggungku sakit gitu kan. Contohnya, ternyata mereka bikin nih 1 minggu menganalisa posisi duduk dan berapa jamnya. Terus setelah mereka lihat sendiri, oh pantesan aku tuh punggungku sakit di bagian ini, aku harus merubah gitu, atau harus stretching atau olahraga. Itu juga banyak yang mereka sadari dari percobaan, dari eksperimen 1 tahun ini gitu. Seru sih, berarti mereka sebenarnya eksperimen untuk mereka juga ya, enak juga tuh kayak gitu. Jadi ngasih ide ke kita ya, buat yang baca. Iya, Thank you Riwe buat apa nih, rekomendasi bukunya, kayaknya seru. Gitu. Makasih Weda. Oke, Ria. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi boleh silahkan langsung Boleh. aja. Ya, Mungkin pasti. Gila nih udah penasaran juga mau nanya. Silahkan. Iya, halo, makasih ya untuk kesempatannya, dan dari tadi dengerin juga, dan ini menarik sekali ya, karena kan biasanya kita cuma imajinasinya data itu berupa angka dan grafik, histogram atau pie chart, tapi kan ini ternyata bisa divisualisasikan dalam bentuk lain. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita yang bekerja di luar bidang IT atau di luar bidang data atau bahkan finance, apakah masih ada relevansinya gitu kan? Tadi memang sudah disinggung sedikit ya untuk mengambil keputusan gitu. Nah, ini terlihat penting gitu, karena kan pengambilan keputusan kita lakukan setiap hari gitu. Nah, tapi untuk pengertiannya, untuk memahami apa yang ada di Dear Data ini, kita perlu referensi buku lain nggak? Atau bisa flow aja gitu? Makasih ya Gila buat pertanyaannya. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Jadi menurut saya orang dengan background apapun bisa menikmati buku ini dengan baik, dengan enjoying gitu ya, baca buku ini, karena yaitu tadi kita bisa relate banget sama apa yang dituliskan sama si penulis ini, karena benar-benar yang mereka tulis tuh simple banget. Dan itu malah menurutku, aku relate-nya tuh daripada ke sisi profesionalku, malah lebih relate ke sisi manusiaku gitu. Ya kayak seperti yang aku jelasin sama Ria tadi, jadi lebih refleksi diri gitu ketika baca yang mereka tulisin. Misalkan waktu itu mereka ada 1 minggu eksperimen tentang partner atau pasangan mereka gitu. Berapa kali sih dalam 1 minggu itu mereka merasa grateful, bersyukur atas partner mereka, atau malah
sebel gitu. Dan di situ hasilnya itu malah keseringan sebel. Dan di situ mereka juga reflect ke diri mereka bahwa oh ternyata aku ini kurang bersyukur udah dikasih pasangan yang begini. Nah itu aku juga banyak refleksi diri nih, karena emang mungkin Madre ya, mungkin Weda tahu ya gitu. Kalau kita udah punya pasangan pasti kayaknya lebih sering sebelnya kan gitu. Jadi kita malah kurang bersyukur. Ya hal-hal yang sesimpel itu. Terus contohnya juga ada nih yang menarik banget, dalam 1 minggu mereka eksperimen untuk ngelihat jenis pintu yang mereka lewatin. Jadi digambarin kotak-kotak gitu, ada yang pakai doorknob jadi kasih buletan, ada yang pakai handle, ada yang dorong, tarik gitu. Terus ada yang pintunya agak-agak aneh gitu cara ngebukanya gitu. Menurutku itu menarik banget untuk dalam hidup tuh kita kadang-kadang butuh pelan-pelan gitu, karena kan ini semuanya serba cepat, kerjaan harus cepat, terus dengan adanya teknologi kita selalu semuanya instan. Ketika disuruh mengamati jenis pintu di tempat-tempat yang biasa mereka lewatin, mereka baru sadar, oh ternyata jenis pintu itu unik-unik ya gitu. Jadi saya juga jadi reflect juga, oh iya saya bahkan nggak pernah misalkan lewat satu tempat setiap hari menuju kantor, saya nggak pernah lihat tempat ini detailnya kayak gimana sih gitu. Jadi lebih pengen slowing down dalam hidup, terus lebih memperhatikan sekitar aja gitu. Jadi buku ini cocok untuk yang profesinya di data analisis, dan juga cocok juga buat semua profesi, karena setiap profesi sebenarnya mengolah data itu tadi. Dan juga cocok juga untuk sebagai refleksi diri sih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, makasih sekali jawabannya. Nah, untuk mungkin secara pribadi, apakah Riwe menyarankan atau menurut kamu seberapa penting sih orang-orang baca buku ini? Gitu. Karena kan yang tadi kamu jabarkan, wah banyak loh manfaatnya selain dari proses visualisasi sendiri, terus menuntun kita untuk lebih slow down dan menikmati hidup, juga ada beberapa refleksi. Apakah kamu akan menyarankan orang-orang untuk baca buku ini dan seberapa penting? Makasih. Iya sih, pastinya aku akan menyarankan orang untuk baca buku ini, karena buku ini tuh ringan. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk baca buku ini, karena meskipun 300 halaman, kan di situ ada 52 minggu, 52 pasang postcard. Nah, itu kita nggak harus langsung selesai semuanya. Jadi, buku ini cocok buat selingan gitu. Kayak, habis kerja misalkan seminggu, terus weekendnya pengen selingan, lihat itu, baca yang kisah 1 postcard aja, mungkin udah oke gitu. Jadi, ya buku ini untuk, punya buku ini untuk dibaca sekali-sekali itu oke sih, bagus sih sebenarnya. Jadi nggak harus langsung diselesaikan gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca teman-teman semua. Oke, Kila, masih ada pertanyaan? Dari aku sih cukup ya, karena jelas dan puas dengan jawabannya. Oke. Mungkin kita kasih rating untuk buku ini dulu kali ya. Kalau menurut Riwe, dari 1 sampai 5 bintang, dengan 5 yang paling tinggi, buku ini berapa bintang? Buku ini 4,5 sih menurutku. Oh, 4,5. Kalau boleh kan ada setengahnya? boleh. Separuh bintangnya. Iya. Kalau Ria, mungkin kamu punya pendapat lain? Kalau aku dari gambaran yang Riwe kasih, aku tertarik. Tapi aku belum bisa nilai bahasanya cocok. Kan kadang-kadang kita baca buku kan ada gaya bahasa juga ngaruh ya. Gitu. Ya. Aku tertarik, jadi aku 4 aja dulu. Ntar setengahnya nyusul setelah baca. Oke. Kalau Gila, menurutmu? Kalau aku secara pribadi, aku menarik banget. Maksudnya sangat tertarik untuk baca buku ini ya, karena ya terkait dengan profesi juga gitu di pengolahan data, dan untuk segi seni aku memang suka seni gitu. Tapi untuk mungkin rating
dari yang gambaran, aku nggak mau lebihin dari yang sudah baca 4 dulu saja. Oke. Oke ya, nanti kalau kita sudah baca, kita review lagi rating yang Iya, sudah. betul. Iya. Mungkin kita taruh di komen kali ya. Sesi Iya. komen kita taruh ratingnya. Betul. Kesan kita mungkin setelah membaca. Betul. Oke, jadi sebelum saya tutup, kita mau sesi foto bersama dulu yuk. Kita masing-masing lihat ke kamera dan senyum. Dihitung 1 sampai 3 ya, saya yang hitung. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih banyak untuk Riwe, untuk Ria, untuk Kila. Sore ini sudah gabung dengan kita dan membahas buku ini. Jangan kapok, lain kali kita bahas buku yang lain lagi, yang sudah pasti sama menariknya ya. Oke, terima kasih Weda atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih juga untuk kalian sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, nah.